Halo, selamat datang di channel Pena Pendek, tempat di mana kisah-kisah romantis terjalin dalam alunan kata yang memikat. Siapkan hati Anda untuk terbawa dalam cerita-cerita yang penuh cinta, harapan, dan emosi yang tak terlupakan. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan kisah terbaru dari kami. Yuk! Kita mulai perjalanan cinta hari ini. Pada suatu pagi yang cerah, di sebuah desa kecil yang dikelilingi ladang hijau, seorang anak laki-laki bernama Arga sedang bermain layang-layang di lapangan desa. Di sisi lain lapangan, seorang gadis kecil bernama Nara tengah asyik memetik bunga liar untuk dirangkai menjadi mahkota. Saat Arga berlari mengejar layang-layangnya yang putus, ia tak sengaja menabrak Nara, membuat bunga yang dikumpulkannya bertebaran. "Maaf, aku tidak sengaja," ucap Arga panik sambil membantu memungut bunga. Nara hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, tapi lain kali hati-hati ya." Mereka berdua pun akhirnya berbincang, dan Nara menawarkan untuk mengajari Arga membuat mahkota bunga. Sejak saat itu, mereka sering bermain bersama, menjadi sahabat kecil yang tak terpisahkan. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Ayah Nara mendapat pekerjaan di kota besar, membuat keluarga Nara harus pindah. Hari perpisahan itu diwarnai tangis. Nara dan Arga, mereka saling berjanji untuk bertemu lagi suatu hari nanti. Namun, seiring waktu, janji itu terkubur oleh kesibukan dan kenangan yang perlahan memudar. 20 tahun berlalu, Arga kini menjadi seorang arsitek sukses yang tinggal di kota. Sementara itu, Nara telah tumbuh menjadi seorang seniman yang sering mengadakan pameran lukisan. Suatu sore, Arga sedang berjalan-jalan di sebuah galeri seni untuk mencari inspirasi desain baru. Di tengah galeri, ia terpaku pada sebuah lukisan yang sangat mirip dengan lapangan desa tempat ia sering bermain dulu. Saat ia membaca nama pelukisnya, Nara S., hatinya berdegup. Nama itu terdengar sangat familiar. Arga bertanya pada staf galeri tentang pelukis tersebut, namun mereka hanya mengatakan bahwa Nara sedang tidak ada di tempat. Dengan rasa penasaran, Arga meninggalkan kontaknya, berharap Nara akan menghubunginya. Di sisi lain, Nara menerima kabar tentang seorang pengunjung yang tertarik pada lukisannya. Saat membaca nama Arga Saputra, ia tersentak. Nama itu seperti membangkitkan memori masa kecilnya. Nara pun memutuskan untuk menghubungi nomor yang diberikan. Percakapan pertama mereka terasa canggung, namun hangat. "Apakah ini benar Arga dari desa Sukamaju?" tanya Nara dengan nada ragu. "Dan apakah ini Nara yang suka membuat mahkota bunga?" jawab Arga sambil tertawa kecil. Percakapan itu pun membawa mereka pada nostalgia tentang masa kecil yang penuh keceriaan. Mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe keesokan harinya. Ketika bertemu, meski wajah mereka sudah berubah dewasa, senyum khas masing-masing masih sama. Nara menceritakan bagaimana ia terinspirasi dari kenangan masa kecil untuk membuat lukisan-lukisannya. Arga bercerita tentang mimpinya membangun sesuatu yang berarti, sama seperti saat mereka dulu membangun istana bunga bersama. Pertemuan itu seperti membuka kembali lembaran-lembaran kenangan yang sempat hilang. Mereka pun memutuskan untuk sering bertemu, sekadar mengobrol atau mengenang masa kecil. Hari-hari berlalu, dan perasaan di antara mereka semakin dalam. Arga terkesan dengan semangat dan kreativitas Nara, sementara Nara terpikat oleh ketulusan dan perhatian Arga. Suatu hari, Arga mengundang Nara ke proyek terbarunya, sebuah taman yang ia desain untuk menghormati kenangan masa kecil. Di tengah taman, Arga membangun sebuah replika lapangan desa lengkap dengan ayunan dan bunga liar. Saat melihat taman itu, Nara tak kuasa menahan air mata. "Kamu benar-benar mengingat semuanya, ya?" ujarnya terharu. Arga hanya tersenyum. "Aku tidak pernah lupa, Nara." Momen itu menjadi titik awal di mana keduanya menyadari bahwa perasaan mereka lebih dari sekadar nostalgia. Meski begitu,
Baik Arga maupun Nara merasa ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Hingga suatu malam, di bawah langit berbintang, Arga akhirnya berkata, "Nara, aku ingin kita melanjutkan cerita yang dulu belum selesai." Nara tersenyum sambil menatapnya. "Aku juga, Arga." Mereka pun resmi menjalin hubungan yang penuh dengan cinta dan kehangatan. Nara sering menemani Arga di lokasi proyek, sementara Arga menjadi pendukung utama pameran-pameran Nara. Bersama, mereka mengunjungi desa tempat mereka tumbuh, mengenang masa kecil. Di lapangan desa itu, Arga berlutut dan melamar Nara dengan cincin yang disematkan pada mahkota bunga. Nara menerima lamaran itu dengan air mata bahagia, membuat kenangan masa kecil mereka terasa semakin lengkap. Pernikahan mereka diadakan di taman yang dirancang Arga, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat. Dalam pidatonya, Arga berkata, "Cinta kami berakar dari kenangan masa kecil, tapi tumbuh subur di masa kini." Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal di desa, membangun rumah kecil di dekat lapangan. Arga dan Nara sering menghabiskan sore dengan duduk di ayunan, menceritakan mimpi-mimpi mereka yang akan datang. Dan seperti layang-layang yang dulu mempertemukan mereka, cinta mereka pun terus terbang tinggi, membawa kebahagiaan yang tiada akhir.